Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lianove Mariam, saya guru kelas 1 di SDN Randu Putih 1, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana cara membuat perangkat pembelajaran pada kurikulum darurat tingkat sekolah dasar kelas 1 semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Selama ini kita menggunakan kurikulum sesuai Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Namun, pada era pandemik ini kita menggunakan kurikulum darurat. Terdapat sedikit perbedaan antara Permendikbud nomor 37 tahun 2018 dengan kurikulum KUDA, yaitu terletak pada jumlah KD atau kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada kurikulum darurat lebih sedikit karena hanya yang esensial saja, mengingat pembelajaran dilakukan secara online dan dilakukan dengan waktu serta fasilitas yang terbatas. Kurikulum darurat kelas 1, contohnya kurikulum KD atau kompetensi dasar pada kurikulum Permendikbud nomor 37 sesuai pada gambar terdapat perbedaan. Misalnya di mata pelajaran Bahasa Indonesia di kurikulum nomor 37 terdapat 11 kompetensi dasar, sedangkan pada kurikulum darurat terdapat 6 kompetensi dasar. Begitu juga matematika, SPDP, dan juga PPKN. Dari sana kita akan memetakan KD sesuai kurikulum darurat kelas 1. Kita petakan menjadi 2 bagian, yaitu pada semester ganjil dan pada semester genap. Seperti yang pada gambar. Setelah itu, kita bisa membuat program tahunan, program pembelajaran tahunan, dan program pembelajaran semester. Misalnya, pada kompetensi semester genap, program tahunannya PPKN terdiri dari 2 KD yang dilaksanakan mulai dari Januari hingga Juni. Begitu juga mapel yang lain. Dari sana, kita melihat kalender pendidikan. Kalender pendidikan dibuat berdasarkan hari efektif pendidikan. Berpedoman pada kalender pendidikan, kita merumuskan minggu efektif untuk mencari atau merumuskan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita buat. Minggu efektif pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021 terdiri dari 16 minggu efektif. Dari sini kita dapat menganalisis indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kurikulum darurat. Ini adalah contoh jadwal pembelajaran kami kelas 1. Setelah itu, kita membuat analisis kompetensi dasar. Analisis dibuat untuk menentukan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. IPK ditentukan berdasarkan banyak KD dan minggu efektif. Contohnya, PPKN terdiri dari 2 KD pada semester genap. Minggu efektif pada semester genap adalah 16 minggu. Dan terpotong oleh penilaian harian atau PH, PTS, dan PAT, maka efektif pembelajarannya hanya 12 minggu. Jadi setiap KD memiliki 6 indikator pencapaian kompetensi. Setelah itu, IPK atau indeks pencapaian kompetensi atau indikator pencapaian kompetensi akan tertuang pada silabus. Pada silabus ini, kita menentukan materi pokok, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber, dan media belajar. Dari silabus ini pula kita akan kembangkan menjadi rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, seperti yang biasanya Bapak dan Ibu guru buat setiap harinya. RPP berisi tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Setelah itu,
kita membuat modul pembelajaran. Modul pembelajaran adalah penjabaran dari kegiatan pembelajaran yang telah dirancang guru. Modul berisi tentang identitas sekolah, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, motivasi untuk siswa, literasi dan materi yang akan disampaikan, latihan soal, pengetahuan maupun keterampilan, dan LKPD. Modul disusun untuk memudahkan siswa belajar selama pandemi atau yang kita kenal dengan BDR, belajar dari rumah. Nah, setelah itu baru kita akan membuat penilaian dan jurnal pembelajaran. Penilaian adalah hasil dari pengerjaan siswa untuk media evaluasi bagi guru dalam melihat keberhasilan pembelajaran. Penilaian diambil dari tugas siswa yang terdapat dari modul. Modul dibuat untuk pembelajaran per hari, sehingga memudahkan guru untuk merekap nilai setiap harinya. Keberhasilan pembelajaran serta hasil belajar siswa kemudian dilaporkan oleh Bapak Ibu Guru dalam jurnal pendidikan. Jurnal pembelajaran adalah hasil pembelajaran yang dilaporkan kepada kepala sekolah untuk menjadi bahan evaluasi agar dapat diketahui kendala yang terjadi sehingga dapat diambil langkah agar dapat meningkatkan keberhasilan pembelajaran jarak jauh dengan BDR. Ini adalah breakdown yang kami buat untuk membuat perangkat pembelajaran dari kurikulum darurat. Sampai di sini presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.